Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, dan juga Allah angkat derajat kita sisinya, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dengan melangkah ke tempat yang mulia dalam majelis kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a mubiqat asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumiz zahab wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 al-mubiqat, artinya al-muhlikat, 7 perkara yang menjadi dosa-dosa besar, ya, yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah as-sihru, yaitu melakukan sihir. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga selain seorang nabi dan juga seorang rasul, pemimpinnya para anbiya dan rasul, pernah terpengaruh dengan artinya mengepek kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sihir itu adalah satu dosa besar dan juga fasik pelakunya. Bahkan bisa juga orang itu artinya murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia percaya dengan sihirnya itu mutlak, bisa memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang-kadang menyaksikan ya namanya sihir itu. Bahkan di antara sihir, wa minas sihir an-namam wal kadzdzab. Termasuk sihir itu adalah juga di antaranya an-namam, orang yang suka mengadu domba. Ya. Suka mengadu domba. Apa itu adu domba? Adu kambing. Ya. Naqlul kalam li ajlil fitnah. Artinya ngomong ke sono, ngomong kemari, lain-lain. Tujuannya adalah fitnah. Apalagi kadzab, pembohong. Kenapa? Karena yafsudul namam wal kadzab
fi sa'atin ma yablughu sahir di sana. Artinya seorang yang berbuat namimah, ngadu domba dan pembohong, dia bisa berbuat kerusakan 1 jam yang tidak bisa dicapai oleh seorang tukang sihir dalam 1 tahun. Jadi kerusakannya seorang pengadu domba, seorang pembohong itu lebih dahsyat bahkan dalam 1 jam yang tidak bisa dicapai oleh tukang sihir. Ya, makanya la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga seorang yang pengadu domba. Itu adalah maksiat. Namam itu maksiat lisan, kadzab juga maksiat lisan. Ya. Jadi harus seorang itu artinya berbuat kerusakan dengan berbohong dan juga ya dibohongin orang kan gak enak ya gak? Apalagi emang tukang bohong, artinya kerja aja memang membohong. Ya kecil-kecil aja dah. Mau kemana lo? Gua sih bentar nyari bakso, no di belakang tukang bakso. Pas ke belakang juga gak tukang bakso. Ya. Dia udah senang-senang. Artinya merugikan orang. Apalagi kebohongannya itu yang besar. Lanjut yang kedua dan juga yang terakhir. Qatlu nafsil lati haramallah illa bil haq. Membunuh 1 jiwa. Ya, membunuh 1 jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali emang hak benar. Artinya dibolehkan dalam syariat. Iraqatud dam, artinya membunuh dia ataupun menghalalkan darahnya memang dibenarkan dalam syariat. Karena memang ada la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdatsalah. Artinya nggak boleh kita membunuh jiwa muslim kecuali 3 perkara. Yang pertama zanil muhsan, seorang yang berzina dan dia memang pernah nikah dengan nikah yang sah. Hati-hati. Artinya apa namanya? Ya dia memang pernah melakukan nikah sah dan berzina, dan yang melakukan juga ibaratnya hakim Islami, hukum Islam. Zanil muhsan. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Atau lagi daliman taraka sholat, nggak ada agama udah buat orang yang meninggalkan sholat. Jadi para sahabat itu nggak berani mengkafir-kafirkan orang, ya. Kecuali 1 orang yang tidak sholat. Sholat itu adalah fatal. Tarikus shalah, zanil muhsan, wa nafsu bin nafs. Artinya memang dia membunuh 1 jiwa orang muslim, dihukum dia hukum qisas. Tawuran, ya, terbunuhlah 1. Sama-sama apa namanya ormas dalam masyarakat berantem perang, waduh, bacok ini bacok itu, waduh, ya nyawa itu sampai nggak ada harganya.
Walaupun yang terbunuh cuma satu, tapi yang ikut serta membunuh itu ada 300 orang. Dari pihak yang satu bunuh satu orang. Lah itu yang semuanya 300 ikut, yang semua itu juga sama. Bawa ya. Bawa semua. Kalau mati maling itu sama. Al-qatil wal maktul finnar. Kata Rasulullah, orang yang dibunuh dan dibunuh adalah dua-duanya di neraka. Ada sahabat ya Rasulullah, al-qatil orang yang membunuh. Kami paham. Amal balul maktul, lalu gimana orang yang terbunuh di neraka juga? Karena dia juga ya, pembawaannya membunuh cuma keduluan. Bahkan dikatakan man a'ana ala qatlin muslim syatrul kalimah ya, maktubun baina ainaihi ayis min rahmatillah. Orang yang membantu membunuh satu jiwa muslim walaupun hanya satu kalimat ya, maka tertulis di antara dua matanya itu nanti di akhirat apa? Orang yang nggak bakal dapat rahmat Allah. Dia membantu cuma satu kalimat doang atau beli isyarat. Lagi dicari-cari, udah ada di pojokan. Wah, udah berapa kali betul itu. Ya udah. Kenapa? Saking berharganya satu jiwa orang muslim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murtad, juga murtad orang yang keluar dari agama, mufariqul jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya karena orang yang murtad juga pasti dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin dan dia akan berbuat dan berkata yang artinya memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ini juga hal darah. Tidak ada selain itu. Karena saking mulianya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai ada sahabat itu namanya Usama bin Zaid. Usama ini putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Dari masih bayi dirawat oleh Nabi Muhammad dari masih kecil, sampai orang bilang Zaid itu anaknya Nabi Muhammad. Baik di dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak hidup bersama Nabi. Nah, itu yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Taif, dari lemparan batu, dari macam-macam, dan dia menghadang segala lemparan itu dari dari depan begini dia tameng, nggak di belakangnya itu lemparan, tapi dengan mukanya. Orang main bola aja ya, main bola nih, ngalangin bola kalau lagi tendangan bebas, di belakang dia tahu kena bola, ini batu, ya, pedang, dari dihadapin dengan wajah, jangan sampai kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, putranya Usama itu ketika lagi perang itu membunuh seorang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah, terdengarlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah murka Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Usama. Rasulullah sangat cinta kepada Zaid bin Harithah. Rasulullah sangat cinta kepada Usama. Tapi giliran itu Rasulullah sangat murka terdengar bahwasanya Usama membunuh musuh yang mengucapkan la ilaha illallah. Aqatalta ya Zaid, apakah kamu benar membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, qatalani, dia memerangi aku, artinya membunuhku.
dan dia mengucapkan la ilaha illallah muta'awidan khaufan minas saif. Artinya dia itu mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Karena takut pedang, berlindung aja. Kata Rasulullah, asyaqaqta qalbah, emang kamu udah buka dadanya, hati udah kamu buka. Emangnya kamu ibaratnya sebagai pemilik hati, cukup kamu orang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup. Itu adalah sebagai hukum bahwa dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Nggak ada lagi kamu untuk membunuh dia. Begitu. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laqata ayadi, seandainya seorang musuh dalam perang memutuskan tanganku, gitu. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah aku bunuh ya Rasulullah? Kata Rasul, jangan, nggak boleh. Faqad qata ayadi ya Rasulullah, dia udah mutusin tangan saya ya Rasulullah, nggak boleh. Sampai 3 kali bertanya, ya Rasulullah, tangan saya udah putus sama dia, nggak boleh. Itulah karena saking mahalnya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itulah didikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Ali pernah dalam satu peperangan, musuh itu sudah terpojok dengan Sayyidina Ali, udah jatuh ibaratnya, tinggal nebas doang. Ya, ketika mau dipancung sama Sayyidina Ali diludahin. Ya, diludahin. Kan tambah kesal ya gak? Waduh, pas banget, ini mah tinggal pancung doang. Ditahan pedangnya sama Sayyidina Ali, nggak jadi membunuhnya. Kata musuhnya, loh kenapa kok nggak jadi? Kalau kita kan udah berantem, udah terkapar, ya diludahin lagi, dia udah lemah, ya udah tinggal injek doang. Sayyidina Ali pedangnya tahan. Kenapa? Tadi saya jihad karena Allah, murni karena Allah. Tapi ketika dia ngeludahin saya takut tercampur dengan hawa nafsu, bukan lagi karena Allah. Ya. Begitu. Didikan siapa? Didikan Nabi Muhammad. Hati-hati kita dalam beribadah. Hati-hati dalam beribadah. Sedikit aja hawa nafsu muncul, nggak ada artinya. Hawa ada dalam ibadah kita, tidak ada nilainya. Ya. Ada orang masuk masjid, masuk gak jadi, orang lagi masuk, bulan lah. Gimana sih, lagu apa sih gak masuk? Waduh, rumah Allah, Baitullah, saya masuk, hati saya kotor, biar orang-orang masuk, saya masuknya biar ketika Allah mandang hati mereka yang bersih, saya masuk di belakang dia, biar saya ikut diterima oleh Allah gara-gara dia. Sampai seperti itu hatinya. Kenapa? Karena ada orang zaman Rasul SAW, sholatnya mantep, sunnahnya mantep, wudu masih basah, buka aja. Itu ya Rasulullah orangnya. Kata Rasulullah, ahasasta, apa kau merasa ketika kau masuk masjid kamu adalah orang yang paling afdal dalam masjid? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ra'aitu sab'a syaitan, aku melihat di wajahnya 7 syaitan. Kenapa? Merasa dirinya paling afdal. Yang apa? Gak ada nilai? Gak ada nilai. Di hadapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat terkemuka. Kenapa Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar itu lewat aja di jalan, di gang, setan aja lari karena saking shadiq imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan lari. Maka kan kelihatan. Ya enggak?
setan lari. Tapi beliau katakan, seandainya di hari kiamat dikatakan kulluhu ahlul mauqif yadkhulul jannah, semua yang ada di mauqif ini, ya, yang hadirin semuanya masuk surga semuanya, illa wahid, menjadi satu. Apa kata Sayyidina Umar? La khasitu anna dzalikal wahid. Aku khawatir, takut kalau akulah itu yang satu. Ya, merasa diri tidak lebih baik daripada orang lain. Itulah ya, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit-penyakit yang menjadikan ternodanya segala nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibersihkan hati kita, yusafiha wa zakiha wa nakiha ma'ahal qulubi safiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Allahumma hasil maqasidana Ya Rabb. Amin. ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma yassir umurana ya Allah fi dunya wal akhirah. Ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Amin. Sallallahu ala sayyidina Allahumma salli alaihi. Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi.